Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Asyrafil muslimin wal muslimat rahimahumullah, yang terhormat Ketua Pengurus Yayasan Masjid Al-Kautsar, yang terhormat Ketua dan Pengurus PKM Masjid Al-Kautsar, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kajian kita malam ini, marilah dengan sesama kita memanjat berdoa. Yang pertama, semoga Bapak Ibu yang mengikuti kajian pada malam hari ini beserta keluarga di rumah selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Keimanan, ketakwaan, keberkahan, kemajuan, kebahagiaan lahir batin, jauhkan dari wabah, penyakit, petaka, teror, kejahatan dan lain-lain. Kedua, kita berdoa buat keluarga besar Masjid Al-Kautsar yang hari ini sedang sakit. Keluarga ibu bapak yang hari ini sedang sakit, kita doakan Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya sehingga dapat kembali aktif sebagaimana sedia. Khusus untuk yang kedua ini, kita doakan Bapak Haji Asril Muhammad Nur yang sedang sakit, kita doakan Allah kembalikan kesehatannya. Amin. Dan yang ketiga, kita berdoa buat keluarga kita, kerabat kita, andai orang famili yang telah berpulang ke rahmatullah. Semoga Allah luaskan hidupnya, Allah muliakan tempatnya di alam barzakh. Kita hantarkan doa ini dengan bacakan umur Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Alim, Ya Fattahu ya Alim, iftah abwaaba qulubina bi nuri ma'rifatik wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi. Iftah alaina abwaaba ilmika wa fatahtaha ala anbiya'ika wa ulamaika al-mutaqaddimin al-mutaakhirin. Wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wa sallim jama'atana wa la siyama jama'ah Masjid Al-Kautsar min afatil dunya wal akhirah wa min afatil corona wa delta wa lambda wa alfa wa ghairiha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka shifaan ajilan wa sihhatan tamman lana wa la siyama jamaah Masjid Al-Kautsar, bil khusus Bapak Haji Asril Muhammad Nur. Ishfina ya Syafi, ishfiku ya Syafi, anta syafi la shifaa illa shifauka ya Allah, shifaan la yughadiru saqaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, malam ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali bertemu di Masjid Al-Kautsar. Untuk itu, izinkan saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi dan kita ucapkan terima kasih atas pilihan Bapak Ibu hadir di Masjid Al-Kautsar malam ini. Saya doakan semua yang hadir dapat syafaat Rasulullah SAW. Amin. Bapak Ibu dimuliakan Allah, malam ini kita akan melanjutkan kajian hadis Rasulullah SAW dari kitab Sahih Bukhari. Pada bab apa sekarang?
Halaman berapa? Oh, arihlah bil mas'alatin nazilah wa ta'lim ahli. Ya, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Babur rikati fil mas'alatin najilati wa ta'limi ahli. An-Ubadah bin Harith radhiyallahu anhu annahu tajawwaza jannatan Abi Ihab bin Adi fa'atahu imra'at inni qad arma'tu qawadi allati tajawwaztaha faqala laha Uqbah ma'alam annaki antaqtini wa akhbartini farakiba ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil madinati fasa'ala faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa wa qad qila faqala Uqbah wa nakahat jaujan ghayra. Ya, Bapak Ibu dimuliakan Allah. Kalau ini kita akan melanjutkan kajian kitab Sahih Bukhari. Babur rihlah. Rihlah itu perjalanan, melakukan perjalanan. Fil mas'alatin nazilah, untuk menanyakan persoalan yang muncul. Ini kalau saya terjemah dari saya. Jadi kalau ada masalah di zaman Nabi itu, kemudian para sahabat itu langsung menanyakannya kepada Rasulullah. Wa ta'limi ahlihi, dan mengajarkan kepada keluarga yang punya masalah itu solusi atas masalah yang ditanyakan. Hadis yang pertama atau di sini hadis ke-77. An Uqbah ibn al-Harith. Ada seorang namanya Uqbah bin Harith. Namanya Uqbah, ayahnya namanya Al-Harith. Orang sana tuh selalu nama ayah dikaitkan. Fatimah binti Muhammad, Uqbah bin Harith, selalu nama orang tuanya dibawa. Bahkan tidak jarang, bahkan sering menyantumkan nama sukunya. Karena buat mereka menyebutkan nama suku itu suatu kebanggaan. An Uqbah ibn al-Harith radhiyallahu anhu annahu tazawwaja ibnatan bi Abi Ihab ibn Aziz. Uqbah bin Harith menikahi putri dari Ihab bin Aziz. Jadi ada seorang wanita, ayahnya namanya Ihab bin Aziz. Nah, wanita ini dinikah oleh Uqbah bin Harith. Fatatu imra'atun, setelah menikah dengan wanita putrinya Ihab bin Aziz itu, tiba-tiba sekali waktu fatatu imra'atun, tiba-tiba datang seorang wanita ke rumah Uqbah bin Harith. Faqala, si wanita yang datang itu berkata, inni qad arbaqtuka wa hadhihi allati tazawwajtaha. Kata si wanita itu, sungguh saya pernah menyusui kamu. Itu tahu ya? Jadi ada seorang wanita datang ke rumah Uqbah bin Harith dan menyatakan kesaksian bahwa si wanita itu pernah menyusui, menjadi ibu susu dari Uqbah bin Harith. Wahadihi, dan wanita ini allati tazawwajtaha, yang kamu nikahi. Bisa nggak gitu? Jadi Uqbah dulu pernah menjadi susuan dengan istrinya. Padahal dalam Islam nggak boleh menikahi saudara sesusu, nggak boleh. Faqala laha Uqbah, ketika si ibu menyampaikan kalimat seperti itu, Uqbah kemudian menjawab, ma'alamu, saya nggak tahu, katanya. Annaki arbaqtini, kalau anda ibu katanya pernah menyusui saya nggak tahu. Maksudnya nggak ada informasi
yang sampai kepada saya kalau ibu adalah ibu susu saya. Wal akhbartini, kamu juga tidak pernah memberitahu selama ini kepada saya kalau kamu adalah ibu susu saya. Bisa tangkap ya? Jadi setengahnya protes si Uqbah ini gitu. Kenapa baru sekarang kasih tahu? Wanita itu sudah saya nikahi lama. Faroqiba ala Rasulillah, karena ada masalah ini, Uqbah kemudian pergi naik kendaraan. Roqibah itu naik kendaraan menemui Rasulullah bil Madinah, di kota Madinah. Fasa'alahu, menanyakan masalah yang timbul karena pengakuan si wanita tadi. Maka Rasulullah menjawab, gitu, merespon. Ya. Kaifa wa qad qila. Bagaimana katanya hal ini? Kan sudah dikatakan kalau kamu adalah pernah disusui oleh ibu itu dan istrimu juga pernah disusui. Gitu. Maksudnya Nabi bilang, apalagi alasan kamu untuk meneruskan pernikahan kalau sudah tahu istrimu adalah saudara susu. Gitu. Artinya Nabi cuma nggak bilang cerai aja istrimu. Rupanya sudah jatuh cinta, jadi susah menceraikan istri yang sudah jatuh cinta itu. Akhirnya gimana? Karena Rasulullah kaifa wa qad qila. Bagaimana? Sudah dikatakan seperti itu, apalagi pilihan kamu kalau bukan menceraikan gitu kalau dilanjutkan. Fafaraqaha, maka kemudian Uqbah bin Harith itu menceraikan istrinya. Fafaraqaha Uqbah. Wanakhat zaujan ghairahu, setelah diceraikan si wanita itu, Uqbah menikah dengan wanita lain. Hadis Bukhari nomor 88. Kalau urutannya urutan nomor 77. Apa tuh pelajaran yang bisa kita angkat? Hadis ini punya sejumlah isi, ya, punya konten. Hadis Bukhari nomor 88. Nomor urutnya. Yang pertama, apa muatan hadis ini? Muatannya apa? Satu, ada muatan syariat. Ada konten syariat. Apa konten syariatnya? Menurut syariat dalam ajaran Islam, menikahi orang sesusu dilarang. Betul ya? Quran itu. Kami hadis ini mendukung Quran Al-Maidah. Nanti kalau kita belajar bab munakaah itu sudah ada keterangannya. Syariat melarang menikahi saudara sesusuan. Tidak boleh. Karena dilarang, maka konsekuensinya apa? Mesti dicerai. Cerai. Pertanyaannya, apa ada saudara sesusuan yang menikah itu contohnya? Apa ada tradisi menyusui anak kalau baru lahir? Di zaman Nabi Muhammad hanya punya ibu susu. Begitu lahir, Rasulullah, Nabi Muhammad masih bayi itu disusui oleh Halimah Sa'diyah. Ingat ya? Halimah dari suku As-Sa'diyah. Selama 2 tahun. Sudah 2 tahun kemudian Halimah Sa'diyah menyerahkan kepada ibunda Rasulullah dan dirawat oleh ibunda Rasulullah Siti Aminah selama 2 tahun dan ibundanya wafat. Jadi di Mekah itu dulu orang-orang di daerah, orang-orang dusun itu sering datang ke kota menawarkan jasa. Siapa di antara orang-orang ningrat di kota itu, orang-orang Quraisy itu yang mau menitipkan anaknya gitu.
disusui. Sebulan sekali datang ke kota itu untuk ngambil ujrohnya. Ujroh itu ya anunya. Ya Nabi Muhammad begitu. Jadi Uqbah dengan istrinya, contohnya Uqbah dan istrinya ternyata saudara sesusu, karenanya mesti diceraikan. Satu yang pertama. Yang kedua, hadis ini punya konten. Konten apa? Konten yang bersifat akhlak. Apa akhlaknya? Ya, taat asas. Taat asas. Oh begitu kata Rasulullah, begitu kata Quran, jadi patuhi meskipun berat. Di mana beratnya? Sudah nikah lama harus diceraikan istrinya. Jadi taat asas, akhlak. Yang ketiga, ini ada ajaran tentang bagaimana itu akidah yang baik. Akidah yang baik itu iman kepada Allah dan Rasul. Itu membawa konsekuensi apa? Kepatuhan. Jadi kalau Uqbah bilang Haris itu iman kepada Allah, percaya kalau Quran itu benar, dia iman kepada Rasulullah, maka dia patuh. Kepatuhan. Jadi kaya. Hadis ini kaya dengan muatan isi kontennya. Meskipun berat, setelah diceraikan dia kemudian menikah dengan wanita lain. Sampai sini ya hadisnya. Terus tadi dibilang ariflah, rela itu bepergian ke satu tempat untuk menanyakan masalah jadi ibadah. Bapak ibu datang dari rumah ke sini, ini bepergian juga, rela namanya, untuk mendapatkan ilmu, ini ibadah. Jadi ada unsur catatannya. Ibadah berupa itu menuntut ilmu dengan cara bepergian. Rumah Uqbah dengan rumah Nabi agak jauh, maka dia naik unta, Ar-Rahibah. Jadi ada unsur bepergiannya. Kalau bapak dari rumah ke sini jalan kaki, terus ini juga termasuk mereka juga jalan di waktu malam, bagus juga, bagus sekali untuk ilmu. Dulu setiap ada masalah langsung Rasul, setiap ada persoalan langsung Rasulullah yang memutuskan. Setelah Rasul wafat baru muncul ya, para sahabat yang kemudian menjadi ilmuwan ya, ahli-ahli fikih, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, setelah Rasul wafat. Makanya ada mazhab Ibnu Abbas, ada mazhab Ibnu Umar. Baik. Jadi kalau Bapak Ibu datang dari rumah ke Al-Kautsar, ini adalah mengikuti tradisi menuntut ilmu. Bagus banget. Ustaz, maaf, harusnya hadis yang 80 Ustaz. Hah? Harusnya hadis yang 80. 80? Iya. Gimana nih? Ini yang ini sudah sampai 79 sudah. Udah? Iya, 79 sudah. Mesti 80. 80 Ustaz. Gimana? Saya kan bagaimana informasi awal ya. Dan disepakati nggak ada koreksi, saya ngajar aja. Jadi kalau bisa besok pakai post-it ya, dipakai post-it sampai nomor sekian.
Atau ditulis, dalam bukunya ditulis halaman sekian, tanggal sekian. Hah? Baik. Jadi nggak redundant, ada nggak pengulangan. Sekarang nomor 80. Zaid bin Khalid Al-Juhani. Ya. Silakan. Baru karena Wubi fil ilmi An Umar radhiyallahu anhu qala. Bukan itu. An Zaid bin Khalid Al-Juhani, halaman 32. Katanya sudah dikoreksi. Yang tadi ternyata yang sudah dibicarakan nih tahun lalu kali ya. Nah, baru-baru ya. Banyak libur. An Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sa'alahu rajulun anil luqatati faqala i'rif wiqa'aha aw qala wi'aha wa ifasaha summa arifha sanatan summa iha fa in jaa'a rabbuha fa'atiha ilaihi qala fadalatul ibil qadiba hatta madra wa kana aw qala madra wa tubu wa qala wa malaka walaha ma'a sikaruha wa hidakuha yaridul maka wa kana syajaro badanha hatta yalqaha rabbuha qala fadalatul gani qala laka auli ahlika auli lidi Ya. Baik, sekarang kita lanjut ya. An Zaid bin Khalid, dari Zaid bin Khalid, ada seorang sahabat namanya Zaid bin Khalid Al-Juhani, sukunya Al-Juhani. Jadi Zaid ini ayahnya namanya Khalid, sukunya Al-Juhani. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sa'alahu rajul. Ada seorang laki-laki datang menemui Nabi, bertanya kepada Nabi, anil luqata, tentang barang temuan. Jadi ada orang datang menemui Nabi, ya Rasul, saya menemukan barang, apa yang mesti saya lakukan? Luqata. Nanti kalau di dalam ilmu fikih ada tuh bab tentang luqata, barang temuan. Ketika Nabi ditanya seperti itu, faqala, Nabi jawab, a'rif wiqa'aha, coba kenali talinya. Biasanya orang sana tuh kalau beli barang itu diikat, ada talinya. A'rif wiqa'aha atau i'rif wiqa'aha, coba tengerin. Apa tengerin ya? Tandain. Amatin. Tandain talinya. Kamu perhatikan talinya. Au qala wi'a'aha, perhatikan juga wadahnya. Wadah barang yang kamu temukan itu. Wa ifasaha, juga kamu perhatikan katanya. Selain itu hal-hal yang terkait dengan warnanya. Itu kata Rasulullah. Tsumma, setelah itu katanya arifha, umumkan kepada publik. Kamu nemuin barang, lihat warnanya, lihat wadahnya, lihat talinya. Udah kamu amankan, kamu simpan, umumkan kepada publik.
sanatan, 1 tahun. Summa istamti' biha. Kalau selama 1 tahun tidak ada yang mengklaim, tidak ada yang mengaku kalau barang itu miliknya, kamu boleh memanfaatkannya. Bisa tak? Fa in jaa rabbuha, kalau ketika kamu umumkan pemiliknya datang, yang mempunyai barang itu datang, fa'adha, serahkan, kasih yang mengakunya dia, tentu dengan menunjukkan bukti-bukti kalau barang itu milik dia. Fa'adha ilaihi, kasih sama dia, sampai situ. Nah, di sini sebetulnya ada hadis lain yang lebih lengkap. Diumumkan di mana? Kan gitu pertanyaannya. Dulu kan belum ada WA, belum ada media sosial. Diumumkan di pintu-pintu masjid, gitu. Diumumkan di tempat barang itu ditemukan, tempat-tempat publik di mana orang ngumpul diumumkan. Telah ditemukan barang berbentuk tas, warnanya coklat, gitu. Talinya berwarna kuning, misalnya gitu. Beratnya kira-kira 2 kilogram. Di jalan ini, gitu. Kepada yang merasa memiliki harap berhubungan dengan ini, gitu. Diumumin. Kalau sudah diumumkan selama 1 tahun di pintu-pintu masjid, di pasar-pasar tempat orang berkumpul, nggak ada yang mengklaim, maka yang menemukan boleh memanfaatkannya. Bisa tangkap ya? Ibu-ibu misalnya tuh, kalau misalnya lagi ke mall misalnya gitu, terus sholat di musola mall, terus ada tas ketinggalan, mungkin nggak? Mungkin aja ada tas ketinggalan, jangan langsung ambil, jangan. Ibu minta ke 1 orang, tolong jagain ini, saya memanggil satpam. Gitu. Satpam dipanggil untuk mengambil barang ini dan diumumkan secara terbuka, ada tanda terimanya dari proses penyerahan itu sampai diterima oleh si satpam, dipegang oleh yang menyerahkan, dipegang oleh satpam, disaksikan oleh orang banyak, diumumkan. Kenapa jangan diambil langsung? Karena kalau diambil langsung nanti yang punya lihat, ibu bisa menyuri. Bisa tahu ya? Atau memang ini akal-akalannya dia supaya dia mau bikin gara-gara. Sampai situ ya. Jadi umumkan selama 1 tahun. Terus nanya lagi nih orang kepada Rasulullah, fadalatul ibil, ya Rasul katanya, bagaimana kalau saya menemukan onta yang tersesat? Ada onta tersesat, saya nemukan, gitu. Kata si orang nanya itu. Faqadiba, Nabi kelihatan gusar, gitu. Hatta ihmarat wajh natahu, sampai kedua pipinya sampai kelihatan merah. Nahan marah. Qala ihmarat wajhu, ya. Wajahnya kelihatan merah. Faqala wa ma laka wa laha. Nabi kemudian mengatakan, apa urusanmu dengan unta itu, katanya gitu. Ma'aha siqauha, dia berhak untuk dapat minuman. Wahidharuha, dia berhak untuk mendapat makanan, katanya. Maksudnya jangan diambil kalau nemuin unta nyasar. Bisa tahu nggak? Jadi beda. Kalau nemuin barang silakan diambil, diamankan, tapi diumumkan 1 tahun. Tapi kalau menemukan unta yang hilang, tersasar, kita tangkap, nah itu nggak boleh. Biarin, lepas aja. Itu haknya tuh unta untuk mencari makan, mencari minum. Boleh jadi yang punyanya juga sangat kepingin ketemu barang itu, unta itu. Jadi nggak boleh. Tadi dulma, watar asyajar, biarkan katanya dia minum air, katanya. Biarkan dia katanya memakan pohon pepohonan, katanya gitu. Fadarha, biarkan dia katanya hatta yalqaha rabbuha, sampai pemilik unta itu menemukannya. Qala fadalatul ghanam. Nah
Nanya lagi nih orang, bagaimana ya Rasul kalau kami menemukan kambing yang tersesat? Kalau tadi unta, sekarang kambing. Qala, Nabi jawab, laka, buat kamu boleh ambil. Atau li akhika, kamu boleh serahkan untuk si pemiliknya. Au li dhibbi, kalau kamu mau juga kamu tinggalkan. Cuma kalau kamu tinggalkan itu kambing, dia akan dimakan dhibbi itu serigala. Berdasarkan hadis Bukhari ini muncul dalam ilmu fikih bab tentang luqatah. Hadis berapa nih? 80. Bukhari nomor 80. 80. 91. 91. Di dalam kurung. 91. 91. Kalau 80 yang 80 itu urutan masalah, urutan topiknya. Hadis Bukhari ini ada muatan syariah masuk dalam ilmu fikih. Gitu. Ilmu fikih kan bab tentang muamalah. Ya, lebih spesifik apa itu? Tentang luqatah. Luqatah, barang temuan. Ada aturan di situ, karena syariah juga ada aturannya. Apa aturannya? Satu, kalau menemukan barang itu, maka pilihan yang pertama dibiarkan, diambil, gitu. Kalau dibiarkan, resikonya nanti tersia-sia tuh barang, mungkin nggak? Iya dong. Nemu tas di jalan atau nemu ada dokumen, kalau dibiarkan dia akan tersia-sia. Dikhawatirkan akan menimbulkan kegoncangan bagi pemiliknya, diamankan lebih bagus. Kalau diamankan, diambil. Nah, ketika mengambilnya ada syarat katanya. Satu, perhatikan wadahnya. Bisa tahu kan? Identifikasi. Kalau Nabi bilang lihat talinya, gitu. Perhatikan juga warnanya. Dan yang keempat bisa juga lain-lain, beratnya, gitu ya. Kalau sudah ini diidentifikasi dengan baik, apa yang dilakukan? Langkah berikutnya, umumkan ke publik selama setahun. Kalau sudah diumumkan, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, pemiliknya datang ke situ, mungkin nggak? Mungkin. Karena diumumkan di mana-mana, di pintu masjid, di pasar, di jalan-jalan dikasih tulisan gitu, ditemukan barang berupa ini, warnanya ini, di daerah ini, itu kepada yang punya merasa memiliki harap berhubungan dengan kami. Tentu dengan memberi bukti ya, bahwa tas atau arloji atau barang apa saja misalnya itu mesti ditunjukin saya pernah membelinya. Kalau ada fakturnya, tunjukin fakturnya, ini fakturnya. Bisa tahu ya? Jadi jangan asal ngaku-ngaku aja. Itu mesti ditunjukkan kalau itu barang-barang dia. Kalau sudah ditunjukkan, ya, ketika pemiliknya datang, maka wajib diserahkan pada dia. Serahkan kalau punya dia. Gitu.
yang kedua, udah ditunggu 1 tahun, nggak ada yang mengklaim, nggak ada yang ngaku, mungkin nggak? Mungkin. Bisa aja. Bisa. Orangnya sudah pulang, misalnya kita pergi ke Mekah misalnya, ada barang hilang, besok kita mesti pulang, terus barang itu ditemukan, gitu misalnya. Kita sudah sampai Jakarta, kita nggak mengklaim, tapi mesti ditunggu tetap 1 tahun. Selama 1 tahun nggak ada yang mengklaim, gitu, dan kita juga tidak lagi mengklaim barang itu, maka kepada orang itu diberi hak untuk menggunakannya. Lebih bagus kalau dipakai untuk kepentingan masyarakat banyak, untuk kepentingan sosial, sehingga yang punya barang dapat pahala, yang menemukan dapat pahala. Nih. Terus kalau yang ditemukan itu hewan, bila yang ditemukan itu hewan, hewan ada 2 macam. Ada hewan yang tidak tunduk pada binatang buas, tidak tunduk namanya. Kalau dalam kitab fikih itu tidak tunduk pada binatang buas. Bapak tahu kalau di Timur Tengah, di Mekah, di Madinah zaman dulu, atau di Mesir, itu kan masih banyak lapangan ya, Sahara. Itu banyak serigala dan ribu. Serigala banyak. Kalau malam tuh banyak serigala gitu. Nah, binatang yang tidak tunduk, hewan yang tidak tunduk pada binatang buas seperti unta atau gajah yang besar-besar, ini nggak boleh diambil. Kita tahu ya? Kita nemuin unta, ya jangan diambil. Nemuin sapi atau apa gitu yang besar-besar, yang dia bisa, kalau ada serigala bisa melawan, nggak boleh diambil. Tapi kalau kambing boleh, yang tunduk pada binatang buas, tunduk artinya bisa kalah kalau dia diterkam sama serigala. Ini boleh diambil. Dengan catatan, meskipun boleh diambil, kalau pemiliknya datang, gitu, pulangin. Serahin. Bagaimana udah dijual? Pulangin duitnya. Coba baca kitab fikihnya. Datang punya kambing, kamu temuin kambing kemarin ya? Iya, gitu. Itu punya saya tuh, udah saya jual. Kata si yang nemuin, pulangin duitnya. Nih saya jual gitu. Karena milik dia. Kalau dari sate, Enggak sate. kalau dari sate habis, Ganti. Kalau sate, coba sate dibelah, sate habis. habis, ya, dibelah tuh. Orangnya datang, Kemudian kan ganti. Tentu kalau punya dia. Itu kan ya? Ada aja. Haram loh. Gimana kalau nemuin martabak? Ganti. Misalnya, kalau misalnya kita keluar dari masjid ada martabak, misalnya gitu. Kalau ketinggalan lagi. Kalau kita ambil gimana? Nggak diambil gimana? Mubazir. Kalau nggak diambil, membusuk dia, mubazir gitu. Ambil. Nah, kalau untuk makanan ambil. Terus gimana? Boleh nggak dimanfaatkan? Boleh. Dengan catatan kalau nanti yang punya datang ganti. Ganti loh martabak. Kalau uang tetap nggak boleh kalau uang nih masuknya sini Pak. Ini mesti diumumkan. Masuk barang ya, kan berharga ya. Uang, tas, arloji, itu ya, itu nggak boleh diambil. Kalau diambil, mesti disimpan dulu 1 tahun sampai yang punya datang pulangin. Kalau enggak, boleh dimanfaatkan untuk kepentingan sosial. Jelas ya? Insya Allah jelas. Ya Pak. Kalau ketinggalan gimana Pak? Ada di apa? Di Kerawang, dia ketinggalan barang di tokonya, di toko orang lain. Lalu orang tidak datang,
selama beberapa tahun. Rupanya ini yang pemilik toko yang menemukan barang toko itu diserahkan ke masjid. Kaos, baju kaos ya. Ya. Ada kalau misalnya kita ada toko di tempat tertentu atau ketemu barang di tengah jalan di antara toko dengan toko ada ketinggalan. Gimana tuh langkah yang mesti sesuai dengan syariat? Barang itu jangan diambil oleh yang nemuin. Bapak minta kepada petugas keamanan pasar Tanah Abang untuk mengamankan itu. Diambil oleh petugas keamanan, disimpan, ada tanda terimanya. Dari yang nemuin kepada si petugas keamanan, tanda terima, ada fotonya, gitu. Kemudian diamankan, diumumkan. Setelah diketemukan satu benda ya, satu karung isinya pakaian, gitu. Pada hari tanggal sekian ada berita acaranya. Sudah selesai disimpan di kantor keamanan itu, diumumkan dengan terbuka. Kalau dalam tempo 1 tahun yang punya datang kasih. Kalau sudah 1 tahun lebih nggak ada yang ngambil, berpulang kepada si petugas keamanan itu mau dimanfaatkan untuk apa? Nah, bagusnya dimanfaatkan buat kepentingan sosial, kepada fakir miskin, kepada orang-orang yang butuh boleh dikasih. Dengan catatan kalau yang punya datang setelah dibagi-bagi itu kaos itu, maka dia mesti pulangin. Iya, emang haknya dia. Jelas ya Pak? Jangan kita yang ambil, serahkan petugas karena ini di lingkungan kelembagaan. Gitu. Kalau tadi ini ceritanya nggak ada lembaga nih, ini nggak ada institusinya. Kalau di tempat Bapak ada lembaganya, ada petugas keamanannya, ada manajemen pasar jaya, dan dia itu yang ngurusin. Jadi kalau ada klaim ke situ datangnya, bukan ke Bapak atau ke kita yang ngambil apa yang nemuin. Dapat pahala nggak dapat, Bapak dapat pahala nemuin barang. Yang punya barang akan berterima kasih pada Bapak. Bapak barang temuan. Ada persoalan lagi. Kalau di kitab fikih yang lain, di kitab fikih besar, bagaimana kalau menemukan bayi? Mungkin nggak? Mungkin. Ada. Kan suka banyak di video. Ada bayi tergeletak di pinggir jalan. Kadang-kadang bayi tergeletak, terus ada tasnya lagi, ada isinya, ada pampers, ada baju, ada macam-macam pakaiannya dia. Gimana nih kalau nemuin begini? Sikap yang mesti diambil adalah menyelamatkan si bayi itu. Caranya gimana? Salah satu dari yang menemukan itu dengan sukarela mengambil bayi itu, merawat, membesarkan, mendidik, sambil diumumkan kepada publik bahwa telah ditemukan seorang bayi berjenis kelamin laki-laki, kira-kira umurnya 2 bulan, gitu, ya. Berpakaian seperti ini. Nah, kalau ada fotonya difoto, dikasih lihat, diumumkan secara terbuka di media sosial. Nanti kalau ternyata ibunya datang, ya pulangin. Dapat pahala dapat. Yang mesti diamankan. Jangan dibiarkan, karena menyelamatkan nyawa orang itu lebih bagus. Ustaz, biasanya kasus seperti itu dibuang. Dibuang sama ibunya. Ya makanya dia tetap Pak, tetap diamankan sama kita yang nemuin, ya yang menemukan kita itu kita amankan, terus diumumkan secara terbuka kepada publik. Ibunya nanti kalau datang syukur alhamdulillah, kalau nggak datang ya sudah. Dirawat terus saja sampai besar, gitu. Dapat pahala dapat. Kan ada ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan dan berbuat takwa. Jangan bertolong-tolong dalam kejahatan dan permusuhan. Nolongin orang bahwa ibunya nggak mau ngakuin atau nggak mau datang, ya tanggung jawabnya sama Allah. Ada masalah lanjutannya Ustaz zaman sekarang ini.
Ya. Jadi tidak punya NIK, tidak punya KTP. Pada waktu dia memelihara itu melaporkan Pak, lapor ke dinas sosial gitu ya. Nanti dinas sosial akan mengambil langkah, menyerahkan pada ibu yang menemukan itu, kemudian diberikan biaya. Kalau enggak nanti dinas sosial yang ambil. Kalau di DKR di dinas sosial nanti yang ngurus dinas sosial, yang ngasih makan macam-macam, dan yang ngurus KTP-nya nanti linknya itu nanti dia yang tanggung jawab, kan negara yang ngurus, negara yang ambil alih. Walinya siapa? Walinya wali hakim. Kan kalau ditelusuri kan setelah diumumin nggak ada yang mengaku, ya wali hakim penghulu itu pejabat negara yang bertugas mengesahkan pernikahan atas nama negara. Bila ketiadaan wali yang sesungguhnya, itu Pak. Ya. Seperti kasus tadi itu, semua satu anak yang perempuan yang jelas misalnya meninggal oleh seseorang. Nah, kemudian setelah 2 tahun kurang lebih ibunya datang untuk minta anak. Setelah 2 tahun, Ya. diapain? Datang ibunya pada yang menyerahkan. Kemudian anaknya ditemukan. Ya, nah setelah 2 tahun ibunya datang. Udah cerdas datang yang berjalan. Dan yang melihara tidak mau hilang. Ya. Kira bagaimana? Di situ ada proses mediasi antara yang nemuin setelah 2 tahun dipelihara dengan pemilik sesungguhnya, ibunya. Gitu. Dibikin aja perjanjian, kesepakatan. Begini aja deh Bu, ibu memang ibu kandungnya, tapi saya sudah malah merawat anak ibu ini selama 2 tahun. Dia taunya saya ibunya, kata si ibu yang nemuin ini. Gitu. Ibu tetap kami hormati sebagai ibu kandungnya, tapi kami terus merawatnya. Karena kalaupun diserahkan pada ibu, dia anak gak bakal ngakuin ibu sebagai ibunya, gitu. Karena dia sejak masih merah, taunya saya, gitu. Nah mestinya ibu kandungnya ngerti. Karena merasa dia nggak pernah punya akses, nggak pernah punya jasa ngurusin anaknya, tiba-tiba sudah 2 tahun mau ngurusin, ya nggak bagus gitu. Mesti dia nauin dia, gitu Pak. Diselesaikan kalau salah. Enggak salah. Nah kalau kasusnya misalnya kayak tsunami, Ya. ada tsunami kan di Aceh itu dulu, gelombang waktu itu berapa tahun yang lalu. Nah ada misalnya anak kecil kemudian karena terapung-apung oleh air, kemudian ibu bapaknya meninggal, dia kemudian diambil oleh orang. Nah orang yang mengambil itu, yang merawat itu mesti orang yang menjadikan dia muslim. Gak boleh yang dirubah agamanya. Kenapa? Karena mesti diyakini masyarakat di sekitar situ di Aceh itu umumnya ibunya bapaknya orang Islam. Jadi ketika dia nanti dirawat oleh orang lain, misalnya yang menemukan orang bukan Islam, dia nggak boleh merubah si anak yang ditemukan itu menjadi seperti agama si yang menemukan, yang menemukan itu. Mesti Islam. Kalau enggak nanti pindah agama. Ya. Kan banyak lembaga-lembaga asing tuh yang karena alasan kemanusiaan ngurus itu, kemudian ya karena dia orang asing jadi Kristen, jadi apa. Jelas ya? Baik. Satu lagi. Abi Musa radhiyallahu anhu qala su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an asya'a karihaha falamma ukhbira alaihi quriba thumma qala lin-nas saluni amma syi'tum qala rajulun man abi qala abuka utaka faqala faqoma aqabu faqala man abi ya Rasulullah faqala abuka Salim maula
dzalika falamma ra'a Umaru ma fi wajhihi qala ya Rasulullah inna natubu ilallah. Ya. Sekarang kita lanjut lagi. An Abi Musa, ada seorang namanya Abu Musa. Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, dia berkata, Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an asya'a karihaha. Nabi pernah ditanya ya oleh orang tentang sesuatu yang Nabi nggak suka. Karihaha, yang Nabi nggak senang, yang membuat Nabi gusar. Falamma uktsira alaihi ghadiba, ketika nanyanya makin banyak, nanya lagi yang tidak produktif, nanya yang tidak efisien, tidak sesuai dengan keperluannya. Ya. Uktsira alaihi ghadab, Nabi makin kelihatan tidak suka. Jadi nanya itu memang mesti sesuai dengan yang dibutuhkan. Tsumma qala linnas, kemudian Nabi bersabda kepada orang banyak, saluni, nanyalah kepada saya, amma syi'tum, sesuka kamu, gitu. Itu ngomong gitu itu apa tuh? Apa tuh ya? Nanya ada sesuka kamu deh, gitu. Tandanya Nabi nggak suka. Saluni, katanya, nanyalah kepada saya, amma syi'tum, sesuka kamu. Qala rajulun, ada orang datang nanya Nabi, man abi, siapa bapak saya? Kata orang itu. Gitu kata orang itu tanya sama Nabi. Qala, Nabi jawab, abuka Hudzafah. Bapakmu itu namanya Hudzafah. Faqama akhar, datang lagi yang lain, nanya lagi, man abi ya Rasulullah, siapa bapak saya ya Rasulullah? Gitu. Faqala abuka Salim, bapakmu katanya adalah Salim Maula Syaibah, dulu pernah menjadi hamba sayanya Syaibah. Falamma ra'a Umar, ketika Sayyidina Umar melihat Nabi berubah wajahnya karena pertanyaan yang bertubi-tubi dan tidak menyenangkan itu, katanya, ma fi wajhi, Nabi lihat wajah Nabi sudah kurang nyaman. Qala ya Rasulullah, katanya, inna natubu ilallah, kami bertaubat kepada Allah. Kalau bahasa kasarnya, kami minta maaf ya Rasul kalau Anda tersinggung dengan perkataan kami yang bertubi-tubi yang tidak menyenangkan. Itu tak apa ya? Berdasarkan hadis ini, para ilmuwan mengatakan pertanyaan itu ada beberapa macam. Ada pertanyaan yang karena memang nggak tahu. Apa ya? Memang nggak tahu, saya nggak tahu, hanya oke, bagus nggak bagus, karena dengan nggak tahu dia nanya, dia dapat ilmu, dapat pengetahuan, dapat masukan tentang apa yang selama ini dia tidak tahu. Ada tanya yang memojokkan, saya tahu ya. Contoh, ada beberapa orang Yahudi di Madinah. Kumpul di pada kumpul-kumpul gitu. Kalau Yahudi kumpul-kumpul, ya. Terus Nabi melewati Yahudi ini. Kata yang satu, tanya sama Muhammad, tanya sama dia, yang dia bisa nggak jawab. Enggak, tanya lagi katanya, sesuatu yang susah. Gitu. Tanya yang satu, dorong, akhirnya sampai di depan Nabi. Salah satu dari beberapa orang Yahudi itu nanya, ya Muhammad, katanya, coba kamu jelaskan kepada kami tentang roh. Roh kan sesuatu yang agak susah dijawabnya, karena nggak kelihatan wujudnya, tapi ada dia. Karena itu Allah menurunkan ayat, wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepada engkau yang tentang roh. Qulir ruh min amri rabbi. Katakanlah roh itu ada urusan Tuhanku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalilan. Kamu tidak diberikan pengetahuan tentang roh kecuali sedikit.
Jadi pertanyaan si Yahudi ini tujuannya memojokkan Nabi supaya Nabi pada posisi tertentu nggak mampu jawab. Dan Nabi jadi malu sebagai seorang rasul. Rupanya Allah sudah sebelum Nabi lewat situ udah dikasih tahu, nanti mereka bakal nanya sama kamu tentang roh. Kalau dia nanya jawabnya ini nih. Itu lebihnya Nabi. Jadi sebelum terjadi sudah diberitahu dulu. Kalau mereka nanya jawabnya ini. Nabi sudah dipersiapkan. Ya Nabi itu cerdas. Bisa tangkap ya? Terus ada pertanyaan yang ketiga, sifatnya menguji. Kalau ujian skripsi, ujian tesis, ujian disertasi itu menguji. Si penanya dia udah tahu, gitu. Ya. Dia udah tahu, ya. Tentang perkiraan jawabannya soal ini. Gitu. Tujuannya apa? Untuk menguji sampai di mana kemampuan si promovendus itu dalam menguasai masalah. Jadi beda ya. Ada yang karena memang nggak tahu, gitu. Ada yang memojokkan, ada yang menguji. Nah, dalam majelis-majelis ilmu sebaiknya yang pertama, tentang apa ya? Pertama, ya. Karena kita mau menggali ilmu. Ya tadi misalnya, gimana kalau beli apa tadi? Beli kambing terus disate, satenya dimakan orang sak masjid terus gures. Yang punya kambing datang, dia nanya, gitu. Mungkin nggak? Mungkin aja. Ada kambing nyasar, daripada dia diambil orang atau dimakan serigala atau apa, ya sudah dia ambil aja, dia sembelih, dibikin sate, dia makan sama-sama. Ternyata yang punya datang ya ganti kambingnya, bayar aja, patungan aja. Masa orang sebenarnya nggak bisa patungan beli kambing satu? Gitu Pak. Kalau nanya gitu memang boleh. Setengah ya. Jadi ada lagi, Nabi pernah ditanya, nanyanya kemudian dijawab oleh Nabi dengan diam. Ketika Nabi bilang, ya ayuhan nas, sekalian manusia, inna Allah fardu alaikumul hajj, sesungguhnya Allah mewajibkan kamu pergi haji. Fahuju, pergi hajilah. Tiba-tiba ada sahabat nyeletuk. Tahu nyeletuk kan? Nyeletuk. Akulah amin ya Rasulullah. Apakah setiap tahun Nabi mesti pergi haji ya Rasul? Nabi diam. Nanya lagi tuh orang, karena Nabi nggak jawab atau Nabi nggak dengar, diulang lagi. Akulah amin ya Rasulullah. Apa tiap tahun Nabi mesti pergi haji? Nabi diam juga. Setelah 3 kali ditanya dengan pertanyaan sama, apakah tiap tahun kamu pergi haji? Katanya. Nabi bilang, law qultu na'am la wajabat wala mastata'tu. Kalau saya bilang iya, maka wajiblah buat kamu pergi haji setiap tahun. Sementara itu, padahal kamu nggak mampu pergi haji setiap tahun. Nah, berdasarkan hadis ini, kalau hal-hal yang terkait dengan hukum, apalagi hukum itu baru ditetapkan, kita sifatnya mesti sami'na wa ta'na. Dengar, patuhin aja. Suruh pergi haji, ya bismillah. Semoga saya diberi kekuatan untuk bisa pergi haji. Gitu. Kalau usah ditanya tiap tahun apa enggak. Yang udah daftar aja belum tentu pergi haji. Apalagi tiap tahun. Jadi kita kalau nanya, kira-kira lihat dalam kondisi seperti apa dan bagaimana. Kayak gitu ya. Nah, Nabi ini kelihatan gusar karena pertanyaannya nggak relevan gitu. Nanya bapak saya siapa? Gitu. Kan nanya begitu sama Nabi kan nggak usah. Gitu. Nanya lagi, bapak saya siapa? Yang nanya-nanya gitu tuh udah. Coba nanya yang memang yang strategis, yang memang dibutuhkan, yang memang diperlukan untuk hidup, untuk ibadah gitu. Jadi kalau kita simpulkan, ada pertanyaan yang efektif, ada yang tidak efektif. Hadis berapa nih? 22. 22 ya.
question ya. Satu, ada yang efektif. Pertanyaan efektif. Ada pertanyaan yang tidak efektif. Yang efektif ini punya tujuan. Kalau yang efektif itu punya tujuan. Satu, untuk menggali informasi. Keilmuan. Yang kedua, didasari oleh ketidaktahuan. Ini efektif. Jadi kalau pengen tahu ilmu, tanya. Didasarkan karena ketidaktahuan. Yang efektif. Kalau yang non efektif, yang non efektif itu tidak punya tujuan strategis. Dua, punya nilai yang rendah. Rendah secara keilmuan. Kalau nanya bapak sih nggak usah sama Nabi. Kita coba, bapak saya siapa? Nanya aja semua orang. Bapak saya siapa? Nggak usah sama Nabi. Tidak, nilainya rendah secara keilmuan. Jadi mesti kalau punya nilai yang tinggi secara keilmuan, baru dia naik dari sini ke sini, efektif. Menguji termasuk efektif. Efektif. Dosen atau guru besar dia menguji mahasiswanya atau promovendusnya, itu tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui tingkat pengetahuan si yang diuji itu. Ini efektif. Jadi mesti lihat ini. Baik. Tentang apa? Sholat. Sholat 3 rakaat. Di rakaat terakhir duduknya yang ditanya apanya? Oh, gini. Duduk itu ada macam-macam. Ini nggak ada kaitan dengan Sahih Bukhari ya. Duduk dalam sholat itu ada yang namanya duduk tawarruk, ada duduk iftirosh. Kapan duduk iftirosh? Duduk iftirosh duduk di mana kaki kiri itu didudukin, kaki kiri didudukin oleh pinggul, kaki kanan ditegakkan. Itu iftirosh namanya. Bisa nggak bayangin? Kaki kiri didudukin sama pinggulnya, kaki kanan ditegakkan. Kapan kita duduk iftirosh? Itu rakaat pertama. Terus rakaat kedua sholat zuhur, rakaat ketiga sholat zuhur. Itu iftirosh. Ada duduk tawarruk. Duduk tawarruk itu kaki kiri disorong ke sana, didorong ke sana. Terus kaki kanan ditegakkan, pinggulnya ke tempat sujud, ke sajadah. Itu tawarruk. Itu yang benar. Itu di rakaat yang terakhir pada waktu tasyahud akhir. Bisa tahu ya? Pada waktu Robbi Firli masih tetap iftirosh. Tapi begitu sudah at-tahiyatul, dia sudah didorong ke sana. Itu tawarruk. Persoalannya adalah ada orang yang sebetulnya mesti tawarruk, tapi dia nggak tawarruk. Yang Bapak tadi contohnya juga duduknya salah, bukan iftirosh.
kakinya digeretakkan begini aja gitu. Itu juga bukan iftiros. Iftiros itu duduknya kaki kanannya ditegakkan, kaki kiri didudukin. Kalau yang Bapak tadi bilang kakinya begini, boleh jadi itu orang, boleh jadi nggak tahu gitu. Mungkin nggak belajar, mungkin nggak mau nanya gitu. Itu gunanya. Nah, kalau Bapak bisa memberitahu, kasih tahu. Ya. Apa sah atau nggak sah? Cuma tidak afdol. Sangat sah, cuma tidak afdol. Ibadah itu ada sah, ada afdol. Ada sah, ada afdol. Misalnya orang berwudu, gitu ya. Berwudu ketika kakinya dia basuh. Kalau ngikutin hadis dan ayat Quran itu sampai mata kaki. Ketika orang membasuh kaki sampai mata kaki sah. Sah dia, wudunya sah. Tapi ketika dia melebihkan sampai ke betis airnya itu afdol. Nah, jadi ada yang sah, ada afdol. Kita sebaiknya afdol. Terus gimana tuh yang tadi duduknya kayak begitu? Ada ahli fikih yang memang strength, apa strength? Kuat. Keras. Yang kalau duduknya kayak gitu tidak sah. Bisa tangkap nggak? Tidak sah. Kecuali kalau kaki sakit. Lain lagi kalau kaki sakit dia nggak bisa dorong ke sono, nggak bisa ditegakkan, sakit ya dimaafkan. Tapi ini nggak sakit, nggak apa dia? Begitu aja, nah, boleh jadi karena dia nggak tahu. Nah, sebaiknya kita kasih tahu. Kasihan Pak. Kalau udah dikasih tahu mangkeren, ya udah urusan dia. Paham tuh? Tahu mangkeren nggak Ibu? Jelas ya? Itulah gunanya beragama, mesti pakai ilmu. Nggak bisa nggak pakai ilmu. Artinya majelis ilmu seperti sekarang tetap masih sangat dipentingkan. Kalau enggak nanti kita ikut-ikutan doang. Beragama ikut-ikutan aja. Sayang. Baik. Cukup barangkali ya. Diam aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya dikit-dikit lah 3 hadis gitu ya. Lama-lama banyak. Jangan bilang, "Oh Ustaz kapan kelarnya buku segini sekali banyak 3 hadis." Jadi itu bukan nyari kelar, bukan. Paham praktek gitu. Ini juga banyak sudah yang diungkap. Aspek akidahnya, aspek syariahnya, aspek akhlaknya. Baik. Kita baca doa. Semoga semua yang hadir keluarga di rumah sehat, kuat iman, giat ibadah, banyak rezekinya, maju usahanya, hidupnya berkah, keluarganya sakinah, dan bisa husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Qur'an allimna al-Qur'an wa faqihna fid din wa allimna ta'wil wa hdina ila sawa'i sabil. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa badanan sabiran wal afwa indal hisab wa najatan minan nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, lebih kurang mohon maaf, terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.